yang mereka ini tuh seperti itu. Jadi kebanyakan yang udah terlalu panik itu yang akhirnya jadi sesek. Atau karena memang ada penyakit bawaan. Oh ya, kayak mungkin Makanya kayak ada yang orang asma. apa sih namanya, orang tanpa gejala ya. Kayak orang tanpa gejala itu mereka kayak biasa aja, nggak ada sesek, nggak ada apa gitu. Jadi kan tergantung emang bawaan. Dan sebenarnya makanya apa ya, dari yang udah gitu ngelihat fakta lapangan, terus kemudian fakta yang ada dipaparkan sama beberapa teman YouTuber, itu kayaknya sih ya memang dibuat gitu, memang ini dibuat buat nakut-nakutin kita gitu. Bisnis ya ujungnya ya. Udah buktinya aja Pilpres di Amerika segitu banyak orang demo, nggak ada tuh sampai kayak di Cina, di Wuhan yang sampai kejut-kejut, kan nggak ada juga. Iya benar sih. Dulu pas awal-awal COVID juga di kantorku yang lama juga ada yang ini juga, ada yang kena masuk Wisma Atlet dan lain-lain. Ya mungkin baru-baru apa sih namanya, masih ini, masih takut, masih ini. Cuma yang aku pernah ngomong sama Mas Wahyu itu so far sih teman-teman aku yang kena gitu, mereka sih cerita ya biasa aja, dia nggak karena mungkin yang katanya OTG itu loh Mas. Iya ya. Orang tanpa gejala gitu-gitu. Ya. Aman-aman aja sih gitu. Aman. Cuma ada cerita juga besan, jadi adik ipar bapaknya itu ke rumah sakit lambung, di swab, lain-lain gini, ditulisnya COVID gitu. Jadinya jadi ragu kan. Jadi ragu sebenarnya COVID emang ada gitu. Cuma sepertinya memang ya ada sesuatu di hal di balik ini yang kayaknya terlalu di setting untuk dibesar-besarkan gitu. Kayak awal-awal ada yang mati kejang-kejang di Cina sana gitu kan. Di sini kalau misalnya memang COVID itu berbahaya, kemarin pas demo atau pas Habib Rizik dijemput itu orang umpel-umpelan udah kayak apa, tahu protokol mah mana ada. Iya ya. Harusnya sih udah pada lewat semuanya kalau bahaya. Cuma sepertinya orang-orang makin kesini makin ya udah kayaknya emang nggak ada apa-apa gitu. Iya ya. Kita kembali pada protokol yang dibuat oleh Institut Pasteur yang sangat kredibel, yang kemudian diunggah di situs resmi WHO. Ini adalah panduan buat seluruh dunia. Tadi sudah kita singgung, ada 9 nomor kode. Ini adalah 9 nomor kode yang disebut urutan genetik COVID. Anda perhatikan urutan genetik yang nomor 2. Kemudian Anda ambil data dari sumber lain, dari NCBI, the National Center for Biotechnology Information. Isinya tentang urutan genetik Homo sapiens, urutan genetik manusia, urutan genetik Anda sendiri. Ini urutan genetiknya. Sekarang, coba Anda bandingkan. Urutan genetik yang sebelah kiri ini adalah urutan genetik COVID. Urutan yang sebelah kanan ini adalah urutan genetik manusia. Ini dari sumber yang berbeda. Ya, coba kita sandingkan supaya gampang dibandingkan. Oke, kita ulang dulu sebentar. Urutan genetik COVID itu yang sebelah kiri, yang dibuat oleh Institut Pasteur di Paris. Yang sebelah kanan ini urutan genetik manusia yang diarsipkan di NCBI. Yang sebelah kiri urutan genetik COVID kita taruh di atas. Nah, urutan genetik manusia kita taruh di bawah. Coba kita sama-sama lihat, ini identik atau tidak urutan genetik COVID dengan urutan genetik manusia. Kita lihat, C, T, C-nya 3 kali, T-nya 3 kali, G, T, T, G, T, G, T, T, G, T. 100% identik. Padahal ini katanya urutan genetik COVID. Ini urutan genetik manusia. Ternyata sama. Jadi, cDNA COVID yang dijadikan patokan tes PCR itu ternyata salah satunya adalah DNA Anda sendiri. Kita kembali pada bagian yang sederhana tadi. Sampel swab dari hidung manusia diproses mesin, kemudian dicocokkan dengan yang katanya DNA COVID, ternyata adalah DNA Anda sendiri, DNA manusia. Ya jelas saja banyak yang cocok. Makanya angka statistik korban itu menjadi sangat tinggi. Ada orang tanpa gejala, orang sehat karena hasil tesnya positif, maka disebut kena COVID. Karena apa? Ya di sini sampel hidungnya dicocokkan dengan urutan genetik manusia, jelas saja dia positif. Kemudian ada pasien yang tidak diobati, ternyata sembuh sendiri dan lain-lain. Pertanyaan yang logis adalah, kalau swab dari hidung manusia dibandingkan dengan DNA manusia,
kok hasilnya nggak selalu positif? Kok banyak yang hasilnya negatif juga? Berarti saya bukan orang dong. Nah, disinilah Anda harus jeli membaca fakta. Faktanya adalah, ini fakta dokumen, bahwa salah satu urutan genetik pada protokol Pasteur adalah urutan genetik manusia. Kemudian ditanya, kok nggak semua hasil tesnya positif? Anda lihat faktanya, bahwa urutan genetik manusia ini adalah 1 dari 9 urutan genetik pada protokol Pasteur. Faktanya, kita tidak tahu urutan genetik mana yang digunakan. Ini yang seharusnya kita tahu. Kemudian, kenapa nggak semua hasil tesnya positif? Karena protokol Pasteur ini pun bukan satu-satunya protokol. Faktanya, kita nggak tahu protokol mana yang digunakan untuk tes PCR kita. Dan itu yang kita seharusnya tahu. Dan yang ketiga, kenapa hasilnya nggak selalu positif? Karena sampel swab dari hidung kita ini isinya banyak makhluk mikro. Ada ingus, ada sel hidung, ada sel imun, ada bakteri, ada jamur, ada materi genetik bebas, ada eksosom, dan mungkin ada virus. Nah sekarang, dengan prosedur ekstraksi yang ada sekarang ini seperti main lotre, semuanya dihancurkan, dikasih kimia, semuanya dihancurkan. Kemudian RNA yang tersisa itu diasumsikan sebagai RNA virus. Terus kenapa hasilnya nggak selalu positif? Ya tergantung. Kalau dari hasil lotre ini, sel hidungnya yang diambil RNA-nya, ini adalah RNA dari hidung Anda, dicocokkan dengan DNA manusia, barulah tesnya positif. Nanti 2 jam lagi Anda tes lagi, kebetulan hasil lotrenya yang keambil bakteri. Kemudian dibandingkan dengan urutan genetik manusia, ya negatif, walaupun ini sampel dari hidung dibandingkan dengan urutan genetik manusia. Kemudian nanti pasti ada yang ngomong lagi, ini sudah dimurnikan, ini namanya ekstraksi RNA, itu sudah dimurnikan RNA-nya. Iya, dimurnikan dari campuran lemak. Si makhluk mikro ini udah hancur semua jadi lemak, nyampur, baru diambil RNA-nya seperti lotre. Bukan ini yang diperlukan, ini adalah prosedur yang memang sudah berjalan puluhan tahun terakhir. Jadi ini prosedur yang sesuai dengan acuan internasional. Yang kita butuhkan bukan ini. Dan ini yang membuat antara lain Dr. Kary Mullis, penemu PCR, paling nggak suka alat ini digunakan untuk memvonis AIDS. Jadi yang kita perlukan di sini adalah pemurnian virus. Jadi pemurnian virus ini beda dengan pemurnian RNA. Pemurnian virus ini makhluknya masih utuh. Virusnya diambil dulu, baru kemudian diekstraksi RNA-nya. Jadi banyak yang nggak bisa bedakan antara pemurnian RNA dari campuran lemak dengan pemurnian virus sebagai makhluk utuh, baru kemudian diekstraksi RNA-nya.